Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Kang Reis. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi ya berbagi mengenai Microsoft Excel. Dan sekarang saya akan mencoba berbagi pada teman-teman dengan konsep yang berbeda lagi, yaitu mengenai pembahasan formula-formula pada Excel, teman-teman. Dan untuk video yang dibuat kali ini adalah merupakan video pertama ya mengenai bagaimana kita menggunakan formula formula pada Microsoft Excel, dari mulai yang paling gampang sampai ke mungkin yang cukup sulit ya, di mana ada kombinasi-kombinasi formula nantinya yang bisa kita fungsikan pada Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini saya sudah siapkan untuk daftar materi-materi formula-formulanya ya, dan untuk part pertama di video ini saya akan membahas mengenai sum atau sum ya, average, count atau count. Nah ya teman-teman ya, dan ini merupakan kategori dari pengolahan data. Oke, kita langsung saja ke prakteknya teman-teman ya, biar tidak berlama-lama. Jadi bagaimana kita memfungsikan formula-formula yang menjadi basic ya. Kalau ini tiga ini dasar kita dalam menggunakan Microsoft Excel, terutama dalam perhitungan matematis. Di sini teman-teman saya sudah siapkan ya untuk tabel latihannya, dan juga bagaimana kita akan mempergunakan formula pada Microsoft Excel ya. Contoh yang pertama itu adalah formula sum atau penjumlahan. Jadi fungsi sum itu adalah untuk menjumlahkan. Nah, ada beberapa cara untuk kita menjumlahkannya. Misalkan kalau secara konvensional yaitu kita bisa menjumlahkannya, bisa menggunakan formula. Contoh seperti teman-teman, kita gunakan fungsi sama dengan ya, kemudian kita jumlahkan dengan cara manual ya atau konvensional. Kita pilih selnya ya, kemudian kita tambahkan, kita kasih simbol tambah ya, kemudian kita pilih sel yang lainnya berikut seterusnya teman-teman ya. Jadi kita bisa buat penjumlahan tuh seperti ini ya. Ini konvensional caranya, cara ini banget ya, cara manual banget gitu ya. Tapi kurang lebih hasilnya nanti akan sama. Nah, kalau itu untuk yang menggunakan metode apa ya, yang biasa ya, gampang ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menggunakan formula sum teman-teman ya. Jadi kalau untuk sum ya, teman-teman juga bisa menjumlahkan data itu dengan menggunakan formula namanya sum teman-teman ya. Nah, formulanya itu seperti ini, itu ada, kita tinggal menuliskan sama dengan, kemudian ketikkan sum. Nah, kemudian kita pilih formulanya ya, kalau ada pilihan di sini. eh, Kemudian kita seleksi ya yang akan kita jumlahkan. Nah, misalkan kita akan menjumlahkan dari 4 ini sampai ke sorry, dari C4 ini sampai ke C5 teman-teman ya. Jadi kita tinggal seleksi range-nya seperti ini, lalu kita jumlahkan. Nah, kurang lebih hasilnya sama teman-teman ya. Nah, selain dari kita menggunakan formula sum seperti ini ya, kita mengetikkannya secara manual juga. Teman-teman juga bisa menggunakan namanya fungsi, sebentar ini saya full screen modenya saya matikan dulu. Nah, jadi ada di menu home ya, di menu home itu ini teman-teman, simbol sum ya, atau kita bisa gunakan keyboard shortcutnya itu Alt plus sama dengan teman-teman ya. Dan ini akan secara otomatis menjumlahkan dengan menggunakan formula sum. Jadi prakteknya kurang lebih seperti ini. Kalau kita pilih sel yang akan menjadi tempat penjumlahan, kemudian kita klik simbol sigma ini teman-teman ya. Klik simbol sigma ini, maka akan otomatis untuk penjumlahannya atau range datanya itu akan dipilih secara otomatis oleh Excel teman-teman. Lalu setelah itu kita tinggal tekan enter. Sama halnya juga yang untuk total penjualan ya, kalau kita ingin menjualkan juga sama, kita tinggal jumlahkan seperti ini teman-teman. Oke ya, ini kalau kita tambahkan formatnya ya, kita sesuaikan, kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke fungsi average teman-teman ya. Jadi apa itu fungsi average? Jadi average itu teman-teman adalah fungsi pada Excel yang fungsinya adalah untuk merata-ratakan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya range data ya, misalkan ini saya punya tabel rata-rata penjualan ya, ceritanya per bulan. Nah, ini dari Januari sampai ke bulan Mei. Nah, teman-teman ingin tahu nih nilai rata-ratanya untuk range data tersebut ya. Jadi teman-teman tinggal gunakan fungsi namanya average teman-teman ya, atau average-nya. Jadi average itu adalah fungsinya, formula pada Excel yang fungsinya adalah untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range data ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal seleksi saja. Caranya sama aja seperti kita menggunakan formula sum ya. Untuk numbernya ini kita bisa seleksi secara range, ataupun teman-teman bisa juga satu-satu seperti ini teman-teman. Nah, misalkan di sini kita pilih C4, kemudian di sini kita pilih D4, dan seterusnya teman-teman ya. Ini bagi teman-teman yang menggunakan koma ya, silakan menggunakan batasan formula koma, karena di sini saya menggunakan titik koma teman-teman. Nah, jadi kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini. Ini cara susahnya ya, cara cepet ngetik ya.
Tapi kalau cara cepatnya ya kita bisa pilih range datanya seperti ini. Maka kurang lebih hasilnya adalah berikut ini. Ya, untuk nilai rata-rata. Oke, selanjutnya kita maju lagi ke formula berikutnya yaitu count. Nah, di sini sudah ada contoh datanya juga, teman-teman ya, contoh tabel yang bisa kita pergunakan untuk latihan. Jadi, namun sebelum ke pembahasan mengenai apa itu, praktiknya mengenai count, saya sedikit jelaskan dulu apa itu count. Count itu kurang lebih adalah menghitung data, teman-teman ya. Jadi bukan menjumlahkan, berbeda dengan sum. Kalau sum itu menjumlahkan nilai angkanya, sedangkan kalau count itu dalam menghitung dari sisi datanya. Jadi ibaratnya kita count itu yang menghitung gitu ya, teman-teman ya. Kalau kita secara manual mungkin untuk mengcount data ini ya, ini ada 6 data teman-teman ya. Jadi menghitung datanya itu ada 6. Jadi bukan berapa kali hadirnya yang dihitung, tapi ada berapa data yang ada di sini gitu ceritanya teman-teman ya, yang ada pada tabel kehadiran karyawan ini. Nah, sama saja untuk implementasi penggunaan formulanya teman-teman. Jadi kita bisa gunakan namanya formula seperti ini ya, sama dengan kemudian ketikkan count ya, kemudian kurung buka teman-teman. Nah, untuk value-nya itu sama aja, kita bisa satu-satu begini ya. Cuman kalau datanya banyak kan repot ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau cara cepatnya ya kita pilih range, dalam range saja gitu ya. Jadi tinggal tarik datanya, tinggal tarik datanya. Itu tadi udah ya. Kita tarik seleksi ring datanya ya, kemudian kita tutup kurung dan itu. Oke, kita kurang lebih akan menghasilkan total data 6. Nah, ada satu lagi yang namanya count A teman-teman ya, atau count A. Nah, itu apa fungsinya? Jadi fungsinya berbeda dengan count. Kalau count itu hanya menghitung data yang berupa nilai, berupa number atau angka. Nah, sedangkan untuk count A dia akan menghitung apa saja ya yang merupakan data pada selnya teman-teman. Jadi baik itu teks ataupun mungkin ada formula juga, mungkin ada number ya, itu akan dihitung sebagai data. Jadi kalau saya praktekkan begini, nah di sini saja. Jadi kalau kita gunakan count di sini teman-teman, ya kita gunakan fungsi count dulu, yang salahnya kita hitung ya range datanya. Maka teman-teman tidak akan menghasilkan angka berapa, ada berapa datanya ya, karena si count itu hanya menghitung angka. Nah, sedangkan kalau untuk menghitung yang berupa data teks seperti ini teman-teman ya, teman-teman bisa gunakan namanya fungsi count A atau count A ya. Jadi count A ini kita tinggal seleksi ya, range saja ya. Nah, untuk menghitung datanya kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Hasilnya kurang lebih akan sama ya. Nah, berbedanya kalau si count A ini ya, dia bisa menghitung juga yang di sini teman-teman ya. Jadi kalau kita kopikan formula ke sampingnya di kiri ini, kita gunakan count A, maka dia juga bisa menghitung data atau range data yang ada pada sel, masing-masing sel di dalam sebuah tabel tersebut teman-teman gitu. Ada lagi selain count ya, selain count A ada juga namanya count blank teman-teman ya. Nih namanya count blank. Nah, jadi count blank itu fungsinya adalah untuk menghitung berapa data yang blank atau kosong ya. Karena kalau misalnya kita gunakan count A, ya kita gunakan count A ya. Nah, untuk nilai blank dia nggak akan dihitung teman-teman. Begini. Tapi kalau kita gunakan count blank ya, nah dia akan menghitung yang blanknya teman-teman ya. Kebalikannya gitu. Seperti itu. Jadi di Excel sih ada beberapa fungsi yang memang cukup bisa kita manfaatkan sebagai bagaimana kita melakukan proses pengolahan data. Karena kurang lebih untuk sum, average, dan count ini adalah merupakan fungsi-fungsi dalam kategori untuk melakukan proses pengolahan data pada Microsoft Excel. Jadi, baik, mungkin sekian teman-teman ya untuk pembahasan formula part pertama ya. Jadi yang dibahas mengenai formula untuk kategori pengolahan data ya teman-teman ya. Jadi mulai kita belajar sum atau untuk penjumlahan, average untuk rata-rata, dan count untuk menghitung data. Oke, saya akhiri videonya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang lagi belajar. Salam belajar dari saya, Kang Riz. Sampai jumpa lagi. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.